Halo Kak Iwan, Ya Kak, gimana kabarnya Kak Iwan? Alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat. Emang ini temennya Kak, Ya, temannya pada kemana ini? eh, Nonton mungkin bola loh ini nih Kak. paling iya nonton bola. Kalau nggak diundur aja. Kalau diundur kayaknya nggak bisa, besok ada jimit lagi 3 hari kita jimit berturut-turut soalnya Ya kalau pagi sama malam, pagi kayaknya nggak bisa kalau pagi. ini kan yang P3 juga lagi apa ospek itu loh. Yang Oh ya, terakhir besok kalau nggak salah. hari Upload ini jurnal. malam ini juga. Besok tanggal 20 terakhir upload jurnal. Hmm. Kayak susah semua buka ini paling. Aku aja mau upload jurnal nggak bisa-bisa dari tadi. Eh, Coba dihubungi dulu Kak. Kita, soalnya kita cuman refleksi, paling cuma sebentar nanti. Ya, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Paling Coba sampai di sana. selesai paling jam setengah 9. Ini Kak Nova nih. Halo Kak Nova. Halo, selamat malam. Malam. Kak Nova udah upload jurnal. Sudah. Mana katanya mau ngirim jurnal. Bohong loh Bapak nih. Iya lali-lali. Ya tak kirim. Ya sudah, aku udah bikin. Oh, lali aku kak. Wes entuk sertifikat dulu. Belum no tanggal 22 evaluasi. Ya temanku loh entuk sertifikat. Loh, caranya ini. Ya dia muncul. Nah, terusan setelah sertifikat, pengajuan tanda tangan elektronik. Oh, urung tak delok meneh. Terakhir ke ijek nomor antrian nih. Nomor antrian dia. Ya, yang aplikasi ini bar bumuk, bocor dan sebagainya. Terus gue nih nomor antrian sertifikat ngono Bang. Jadi nggak kena dibuka mana ini. Hmm. Piye tes PPG ini lancar? Kapan? Sampai lo PPG lah. Oh, yora tau aku nggak masuk daftar. Aku ora kepanggil tahap 3. Oh, podo berarti. Lah kok padha piye? PPG iki ora kepanggil. Enggak, aku kepanggilnya piloting 2. Oh, alah malahan. Aku malah belas iki. Anumu, oh masa kerjamu rong memenuhi syarat. Wah, aku 10 tahun mengabdi untuk negara dan bangsa ini. Anu nik karo NUPTK nang SIM PKB di checklist nih kae.
Ya, kasih dicek. Halo Kak Putu. Kak Putu. Iya kak. Nangis apa nangis? Ya anak Oh, tak kira bujang. Ini ngomongnya bujang. Bujang dari mana? Ah, nang ngomong ngomongnya berkeluarga. Ini ngomongnya bujang gitu. Udah punya satu pak. Oh, gitu. Ini yang belum masuk Kak Tri, Kak Beni sama Kak Dwi ya. Ini bisa dihubungi. Ini Kak Dwi, Kak Tri sama Kak Beni. Oke, ini Kak Tri udah masuk. Ya, boleh on cam dulu kakak-kakak semuanya. Pengen lihat wajah-wajahnya. Loh, mana Kak Tri tadi? Oh ini. Kak Setia, mana wajahnya ini? Belum kelihatan. Oke, kita langsung mulai aja ya, Kak. Supaya nanti nggak terlalu lama, nggak kemalaman. Untuk materi kita malam ini berkaitan dengan aksi nyata yang sudah kakak semuanya lakukan kemarin. Kita hari ini melakukan refleksi, akan melakukan refleksi dengan bercerita. Kita ngobrol-ngobrol, bercerita tentang kegiatan yang sudah kakak semuanya lakukan kemarin, kurang lebih 2 JP. Kemudian sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu. Silakan untuk Kak Dwi dapat Baik, memimpin doa. Silakan Kak Dwi. baik. Sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kembali ke fasilitator, monggo. Ya, terima kasih Kak Dwi. Sama-sama, Kak. Kemudian nanti tidak ada PPT ya untuk materi kita. Kita akan melakukan refleksi. Kalau semuanya kemarin sudah upload ya modul sama video aksi nyatanya. Sudah ya? Belum. Kak Iwan belum Kak Iwan? Saya belum juga Kak. Yang sudah upload kemarin siapa aja kemarin? Nova, sudah. Kak Nova udah ya? Sudah, Kak Tri sudah. udah? Kak Dwi udah? Belum. Belum Belum juga. ya? Baru 2 orang. Coba tak lihat dulu di LMS. Modul 2.
Masih banyak ini yang belum upload. Kak Dwi. Ini udah nih Kak Dwi. Modulnya udah Kak Dwi ini. Videonya yang belum ya? Saya belum ngecek man kak. Gak cek dulu kak. Lupa saya kak. Masih modulnya. Ini yang sudah upload modul 1, 2, 3, 4, 5. Kak Dwi, Kak Tri, Kak Iwan udah upload ini modulnya. Udah kan? Terus Kak Setia, Kak Nova. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Untuk modulnya silakan dipersiapkan. Nah, nanti bisa di share screen. Nah, boleh video atau modul ya. Kalau yang sudah punya video boleh ditampilkan atau modulnya juga nggak apa-apa. Nah, silakan direfleksikan. Nah, untuk refleksinya terkait aksi nyata, pertanyaannya seperti ini. Materi apa yang sudah kakak lakukan atau buat pada aksi nyata, kemudian hal baik apa yang sudah kakak dapat, kemudian yang ketiga kendala apa dalam melakukan aksi nyata. Kira-kira seperti itu. Boleh dari siapa dulu? Monggo yang sudah siap. Atau enggak ditunjuk ini menurut absen. Gimana? Saya tunjuk aja ya. Dari Kak Tri dulu. Ayo Kak Tri. Malah keluar nih orangnya. Atau Kak Nova, silahkan Kak Nova. Modul ya, Kak. Ya, modul yang sudah diupload kemarin. Enak video sih, tapi suaranya nggak jelas sih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, yang penting ditampilkan sambil bercerita. Iya, videonya piye Kak enggak. Resen. Terus apa ini? Window. 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 Terus window. Waduh. Saya. Apa ya Kak ya? Unak-unuk. Nggak apa-apa, masih ditunggu. Pelan-pelan aja. Senior iki jar ngerjani ta senior. Modul. Apa ya kayak? Atau enggak dibuka di LMS-nya. Ada Mas ya, saya Kak Setia udah siap?
ganas. Ini di LMS linknya error. Error. Nanti diupload ulang ya. Ya. 2 titik kemarin. Aksi nyata ya. Unggah produk ini. Gimana? Udah bisa belum? Kerjakan lagi. Kalau enggak ini udah bisa ini. Udah. Ditampilin videonya apa modulnya? Ya. Apa? Silakan. Asing. Ya wis videonya kan enak. Video. Oke. Bisa ya dibuka? Bisa. Udah. Bentar. Bisa utaranya. Woi. Wali, gakui. Nah, silakan Kak Nova. Ini pembelajaran materinya tentang apa ini? Ini materinya tentang bola voli. Bola voli SMP ya, kelas berapa ini? SMP. Kelas 9 ini. Kelas 9 fase Fase D. D. Terus pertanyaannya apa? Silakan. Hal baik atau hal baru apa yang sudah Kak Nova dapat, kemudian ceritakan juga kendala-kendala yang dihadapi ketika pembuatan video terkait aksi nyata ini. Kemudian ceritakan juga bagaimana pembelajarannya, apa gaya yang dilakukan, metode yang dilakukan, model pendidikan apa yang digunakan. Silakan. Betul. Hal baik, hal baru. Udah, iki mulai. Ya, silakan. Oh, setelah saya membuat video pembelajaran tentang bola voli fase D, hal baik itu yang pasti ya saya melakukannya lebih terstruktur lagi. Terus hal barunya dalam proses pembelajaran itu hal baru yang saya dapat adalah apa ya, kalau gimana ya, pengalaman aja ya dalam pengajaran ya. Ini terus terang saya di kelas 9 ini
Ini siswanya gak lumayan ini. Saya menampilkan apa adanya di sekolah saya ini. Saya ambil yang kelasnya yang lumayan. Terus setelah saya beritahu kepada mereka bahwa ada observasi, hal barunya itu mereka malah antusias tuh dibandingkan kalau pas waktu hari biasa mengajar. Jadi yang utamanya waktu ini pemanasan, waktu baris ini kelihatan rapi ya. Biasanya kalau suruh baris Amburadul. susahnya minta ampun ya. Susahnya minta ampun ya. Waktu dia observasi malah semangat tuh. Malah masuk TV ya. Narsistik. Observasi masuk TV ya. Hmm. Semangat masuk TV. Terus apa lagi? Kendala pembuatan video. Ya kendala sih ini videonya saya cuma pakai HP. Nggak pakai apa mikrofon ya. Makanya suaranya kecil dan pelan. Itu baru pertama ini di PKG ini saya bikin video, jadi mungkin banyak kekurangan dalam video saya ini. Kalau metode dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode yang berpusat pada peserta didik. Terus apa kayak lupa aku namanya sing siswa berperan dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Kak. Oke, di sini Nah ini untuk materi- pemanasan. materinya apa tadi? Ya bola voli ini aktivitas Apa ya? pertama ini tentang passing bawah dan passing atas ini aktivitas Passing pertama. bawah, passing atas. Tadi kan kemarin kita sudah belajar berbagai macam gaya dan metode ya. Ini yang dipakai gaya yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ini dilakukan diferensiasi enggak ini waktu pembelajaran? Dilakukan Kak. Tapi kayaknya ya gitu ya. Apakah kontennya, apa prosesnya, apa produknya? Proses konten ya. Ke konten ya materi. Penyampaian materinya, Penyampaian materinya demonstrasi. demonstrasi di awal. Nah ini permainan bola voli masuk yang model pendidikan gerak, apa pendidikan kebugaran, apa sport education ini kira-kira yang Ini yang dilakukan. gerak ini. Model pendidikan gerak. Ya. Ini waktu permainan ini sebelum masuk ke materi ada permainan dulu. Ini masih game ya? Ya game. Bola gila. Bola gila. Cara mainnya gimana ini bola gila? Bola gila itu ya dibagi dua kelompok. Kalau ini kan absen genap absen ganjil, tak bagi dua kelompok. Nah ini di bagian kanan ini nanti dia akan melempar bola ke sebelah kiri ya. Kalau terkena salah satu pemain di kiri, berarti yang kena bola itu akan keluar. Gitu terus sampai habis. Nanti lemparnya ganti-gantian. Ini lempar, kalau kena tim lawan keluar dari dari ini lapangan, nanti gantian lempar sampai habis. Itu sih cuma ambil 10 menit aja. Oh, ini jadi cuma dilempar dari dalam lapangan ini ya? Ya lempar, tapi lemparnya bebas lah, boleh gerak ke kiri ke kanan, maju mundur boleh. Ini lemparnya gantian apa yang lempar itu aja?
Gantian ini gantian. Gantian. Maksudnya gantian, tapi kadang-kadang kan yang perempuan kan malu-malu. Ya ada sih yang mau tapi nggak semua mau. Ya, sambil pemanasan, loncat-loncat. Materinya ya. Ya, ini bagi dua yang sebelah kiri nanti itu yang passing bawah. Ini yang sebelah kanan itu yang passing atas. Terus kemarin kita belajar diferensiasi di konten ada 2 macam, yaitu intertask dan intratask. Masih ingat nggak? Atas. Ya, Kira-kira pakai yang mana? eh in kertas. Inter. In kertas yang dibagi dua apa? Dua pembelajaran nih. Passing bawah dan passing Kalau atas. intratask itu Teknik apa yang ininya lebih sulit toh? ya Dari yang pembagian mudah, berdasarkan semudah ke yang sulit. kompleksitas gerakan dari yang mudah ke yang sulit. Kalau Ya, inter itu gerakan yang berbeda. gerakan yang berbeda. Intra berarti ya. Ya, gerakan yang berbeda ya. Ini setelah pembelajaran ini ada gamenya nggak? Langsung main volley. Nah ini kebetulan waktu tadi di video ini mau tak bikin pertandingan tapi waktunya habis sih pas sekali waktu selesai terus ada evaluasi sedikit terus bel. Jadi ya belum ada video apa permainan mungkin dilanjutkan minggu depan. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilakukan ini ya, sudah efektif belum? Kalau materinya ya, materinya sesuai aktivitas di modul saya kan ada satu itu tentang passing bawah dan passing atas. Kok dalam pelaksanaan sih sudah apa tadi? Sudah efektif sih, sudah efektif. Semua siswa sudah melakukan instruksi pembelajaran yang saya inginkan sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari sini mungkin banyak yang main-main ya wajar lah namanya anak-anak pasti banyak yang bercanda ke sana kemari. Tapi kalau masalah materinya mungkin sudah efektif. Kemudian dalam pemanfaatan aset gimana? Aset tentang Apakah sarananya sudah apa gimana? sarananya sudah tercukupi ya, bola kayak net apa sudah ada, untuk SDM-nya juga sudah sebagainya sudah terpenuhi. Nah, ini dari pembelajaran ini dilakukan asesmen nggak ini? Asesmen dilakukan Kak. Kalau di modul dibuat belum asesmennya? Di modul asesmennya nggak ada nih. Mana modul tujuan asesmen. Sudah Kak, sudah ada. Bentuknya seperti apa? Apakah sudah melakukan asesmen otentik atau belum kira-kira? Belum. Belum. Jadi ini pasti udah bel. Bis. Kalau beberapa permainan bola voli ya,
itu bisa menggunakan asesmen otentik sebenarnya. Nanti bisa dibuat lagi, diperbaiki lagi untuk asesmennya. Terakhir ya, penutup dari Kak Nova. Setelah aksi nyata atau pembelajaran yang sudah dilakukan ini, kira-kira apa mungkin hal baru atau yang menjadi poin kunci dari Kak Nova? Poin kuncinya hal baru, poin kunci dalam pembelajaran setelah melakukan setelah mengikuti aksi nyata PKG ini kayak hal baru yang saya dapat ini dalam mengajar ini yang pasti yang pertama itu saya lebih merasa dalam mengajar olahraga itu lebih terstruktur lagi lah dalam mengajar itu, lebih kayak tadi itu lebih tahu mana ya tentang konten pembelajaran, tentang berdifferensiasi dan lain sebagainya itulah. Yang sebelumnya yang mungkin gaya mengajar saya cuma gitu-gitu aja. Monoton, contohnya gitu ya, monoton cuma gitu-gitu aja. Saya mengaku itu. Setelah saya belajar PKG ini, mungkin lebih bervariatif lagi lah dalam mengajar olahraga. Oke, terima kasih. Mungkin dari segi efisiensi waktu juga diperhitungkan ya, Kak Ya, Nova ya. Bagaimana dalam satu pembelajaran kita bisa melakukan pembelajaran secara efektif tanpa membuang-buang waktu secara cuma. ya itu yang masih belum saya bisa Kak. Efektif waktu ya mungkin ya kalau bukan alasan sih kalau siswanya ini ya bukan alasan bagi guru buat alasan efektif karena siswanya seperti ini ya mungkin pribadi saya juga ya belum bisa mengkoordinasikan kelas supaya lebih efektif lagi. Nah, intinya kita harus terus mengupgrade diri Ya, ya. benar. Oke, terima kasih Kak Nova. Beri tepukan untuk Kak Nova dulu. Ya, terima kasih sama-sama. Sekarang Kak siapa ini ya? Kak Tri? Nggak bisa uploadnya kayaknya akunya. Lihat modul ini nih ada nih. Malah download. Modulnya ada nggak? Modulnya tentang roll depan. Bisa di share screen. Bingung caranya nggak bisa. Kirim. Share now. Kalau enggak cerita aja nggak apa-apa. Oke. Jadi pada saat pelaksanaan pengambilan video tentang round depan ya, banyak sekali tantangannya ya, terutama
anak-anak itu Eh, ada Mungkin yang dimulai fokus dari melakukan, Kak Tri. Halo, Kak Tri. ya, Ini pengambilan ya videonya halo, ini suaranya di dengar nggak? kelas berapa? Dengar, dengar. Temunya di kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas Nah, C ya. pengambilan videonya di kelas 5. Banyak sekali ya tantangannya waktu melaksanakan. Ya, yang dimana mungkin kalau untuk anak laki-laki itu lebih dominan mudah melaksanakannya, tapi untuk anak perempuan agak susah. Ya ada juga yang bisa melakukan, ada juga yang kurang bisa melakukan, bukannya nggak bisa, kurang bisa, mungkin karena belum terbiasa melakukan role depan ya, karena keterampilan tersebut kan memang membutuhkan keterampilan khusus. Jadi dominan anak laki-laki yang mampu untuk melaksanakannya. Ini ada gangguan di kameranya ini di laptop nih. Agak putus-putus ya suaranya. Coba saya ganti ke HP aja. Dah. Nah, yang di laptop dimatiin dulu, mantul-mantul. Nah, Ya diganti sekarang ke HP, laptopnya mungkin udah tua. Jadi waktu kemarin itu saya mengambil video itu di kelas 5. Melakukan praktek tentang role depan. Ya, biasa ya anak-anak ya cukup senang melaksanakannya, tapi ada beberapa yang anak yang mungkin seperti anak perempuan itu boleh dikatakan ada 40% tuh kurang sempurna melaksanakannya, tapi ya bukannya nggak bisa, kurang sempurna. Mungkin perlu latihan yang berulang-ulang mungkin baru bisa. Terus ya cuman role depan itu aja sih yang dilaksanakan. Nah, seperti yang Kak Nova tadi, selama pembelajaran role depan itu, kalau role depan model yang digunakan itu model apa? Pendidikan gerak, apa model pendidikan kebugaran, apa sport Gerak. education, model pendidikan gerak ya. Ya, karena dia melibatkan aktivitas apa ya, untuk melatih keterampilan melakukan gerak role depan. Terus kemudian hal baik apa yang sudah didapat ketika proses pembelajaran? Hal baik yang saya peroleh ya mungkin salah satunya ya lebih terstruktur dalam mengajar ya. Jadi dari awal itu kita kalau mungkin biasanya ya rutin kita doa, setelah itu peregangan, pemanasan segala macam, ya mungkin lebih lengkap dalam kita mengajar, mungkin dari cara-caranya kayak refleksinya lebih komplit kita laksanakan ke anak itu kan. Terus umpan baliknya kita laksanakan dengan baik juga. Kemudian tadi kendalanya gimana? Kalau kendala itu ya cuman kendala apa ya?
mungkin nggak ada kendala sih sebenarnya, melaksanakannya baik-baik saja, cuman ya itu tadi mungkin kendalanya eh, anak kurang kurang ini ya, yang perempuan kurang ini aja, kurang bisa melakukan. Oke, terus kemudian dilakukan asesmen. Asesmennya belum biasanya kalau asesmen itu ya bisa dilakukan di awal di akhir kan, biasanya setelah pembelajaran itu mungkin kita melakukan sebelum lakukan ke materi berikutnya, kita di kelas itu melakukan asesmen. Kemarin belum sempat melaksanakan. Oke, jadi masih, kalau berkenaan dengan aset, apakah sudah cukup memadai? Kalau untuk aset sebenarnya untuk sekolah tempat saya itu sudah sangat cukup memadai ya. Dari tempatnya ada semua lah. Untuk matras itu yang digunakan itu ada 4, cuman kemarin saya keluarkan 2 untuk praktek. Peralatan-peralatan yang mendukung lainnya juga ada banyak. Cuman mungkin perawatan terus mungkin pembaharuan itu yang belum dilaksanakan, karena cenderung mungkin karena peralatan olahraga itu awet, yang tetap ini mungkin nggak jarang dipikirkan ya, jadi jarang dibelikan, masih peralatan yang lama. Oke, terima kasih Kak Tri. Tepuk tangan untuk Kak Tri. Selanjutnya dari, mungkin singkat saja ya, nggak usah terlalu panjang, mungkin 5 menit waktunya karena kita waktunya pendek. Dari siapa ini? Silakan. Pak Iwan. Yo, Silakan Wira. Kak Iwan. Cerita aja ini ya. Monggo, silakan. Oke. Kemarin dalam pengambilan video itu saya membuat lari jarak pendek. Nah, itu saya memakai kelas 5. Terus hal baiknya ya mungkin sama lah seperti Kak Nova yang dari dulu-dulu itu dalam pembelajaran itu nggak pernah terstruktur. Nah, sekarang setelah belajar PKG sedikit banyaklah perubahan yang saya dapat. Tentunya pembelajaran itu lebih terstruktur, lebih bermakna. Anak-anak juga semakin antusias mengikutinya. Terus kalau masalah mungkin karena saya ngambil videonya itu agak siang, karena pagi itu anak-anak belajar bahasa Lampung dulu, terus agak siang terbenturlah dengan istirahat. Nah, dari situ ya videonya mungkin gambar suaranya udah mulai kena suara anak-anak yang sudah istirahat itu. Mungkin itu aja Kak, dari saya. Ini video Ukin ya, Kak Iwan ya. Bukan. Nah ini, Mana? ini lah. Unesa ini, ada Unesanya nih. Oh, berarti salah upload itu Kak. Kleru mungkin ya. Nanti coba tak perbaiki lagi linknya. Ini di kelas ini. Oh, itu yang video panjang nggak ya? Pendek 30 menit.
Oh, butuh edit. Coba anu, sampean tak kirimi ya. Nah, nanti aja di-upload di anu LMS. Oke, oke, oke. Nanti saya perbaiki. Oke, terus tadi eh, materinya yang diambil video kelas berapa tadi? Kelas 5. Kelas 5. Ya, Materinya materinya lari jarak pendek. jarak pendek kelas 5 fase C. Kelas C. Berarti eh, model yang digunakan Model pendidikan gerak ya, pendidikan gerak. gerak lari. Ya. Dan dalam pembuatan video itu asesmennya sudah dilaksanakan atau belum? Kalau di video itu tidak tertera, tapi kalau di UKIN itu ada sih. Tapi kalau yang terbaru emang itu waktunya mepet. Jadi setelah video selesai, penilaian itu saya munculkan. Nah, kalau penilaian biasanya yang penting di modul itu ada ya, di modul yang penting. Iya, Oke, terima kasih Kak Iwan. sama-sama Kak. Selanjutnya Kak siapa? Kak Dwi, Kak Putu, atau Kak Setia? Dari Kak Dwi dulu. Monggo Kak Dwi. Baik Kak, ya belas saya belum buat videonya gimana Kak? Cerita biasa aja Kak ya? Modulnya ada. Modulnya nggak bisa, udah lupa Kak itu di mana ya, filenya nggak ketemu Kak. Video UKIN mungkin saya Kak ya, nah, masih di sini tuh. Nah itu dia, nggak ketemu Kak, nggak ketemu. Saya bilang satu titik. Ya ceritanya tentang itu kayak tentang pembelajaran saya pas video UKIN Kak, mungkin nggak apa-apa Kak ya, sama aja nggak ya? Ya Gimana nggak Kak? apa-apa. Mungkin Nggak apa-apa. diceritakan proses pembuatan videonya, bagaimana, apa hal baik yang sudah dilakukan atau didapat, kemudian kendala-kendala apa dalam pembuatan video itu. SMP ya, ini kelas berapa ini? SMP Kak, itu kelas 9 itu Kak, itu saya ambil itu karena saya mengajarnya kelas 9 Kak, di fase D kelas 9. Itu pas pembelajaran saya itu, saya membuat videonya itu pas hari Jumat itu Kak, setelah senam bersama di lapangan. Habis itu saya membuat video Kak, videonya tentang senam irama juga Kak. Yang pertama sebelumnya itu pas hari Jumat itu kan, kalau pagi itu kan biasanya kan kita senam bersama-sama di sekolahan. Nah videonya juga pas senam itu kita mengambilnya senam irama, senam pramuka. Nah pas saya mengambil video juga itu, saya juga senamnya senam pramuka Kak. Jadi saya hanya mengulang dari senam yang siap dilakukan pada hari Jumat. Nah pas pembuatan video itu ya agak terhambat Kak, karena siswanya sudah kecapean senam pagi, terus saya ulang lagi senamnya sampai siang Kak.
Pembelajaran pertama itu saya di kelas dulu Kak. Pertama itu presentasi, ya, presentasi pakai PowerPoint, pembelajaran di kelas, penjelasan. Setelah itu ada diskusi kelompok. Ada diskusi kelompok tentang pertanyaan yang mengenai senam irama. Setelah selesai menjawab diskusi kelompok, setelah itu presentasi. Setelah presentasi selesai itu ada tanggapan dari beberapa siswa hasil diskusinya. Dan setelah diskusi tersebut sampai di situ tidak ada kendala sih Kak, masih aman-aman saja. Nah, mas kendalanya itu pas kita pergi ke lapangan lagi. Karena waktu sudah siang, saya mengambil senamnya di lapangan. Nah, kendala siang hari sekitar sudah jam setengah 11 itu Kak. Makanya cuaca terlalu terik dan panas. Akhirnya ya siswa itu merasa mengeluh. Pembuatan videonya terlalu siang. Nah, alhasil ya tetap saya paksakan karena ya gimana, karena sudah kesepakatannya kita senam irama. Setelah itu ya sampai di jalannya sih ya terasa sedikit berjalan dengan lancar, walaupun ya ada dari sisi siswa itu ada yang mengeluh makan karena kepanasan. Setelah itu ya sampai di jalannya ya alhamdulillah sudah selesai Kak, sampai jam 11 setengah 12 itu Kak. Setengah 12 kita refleksinya ya kata siswa ya kepanasan Pak, karena olahraganya di lapangan. Ya bagaimana, karena kalau senam di kelas ya tidak mungkin dilaksanakan karena kan tempat juga tidak memungkinkan kalau di kelas itu. Minimal di lapangan basket atau di lapangan yang luas. Sampai di situ ya alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai pembuatan video. Sudah Kak. Oke, Dan mungkin dikaitkan dengan materi kita pada modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya ya, dari metode mengajar, gaya mengajar, cara mengajar, kemudian diferensiasi juga. Kira-kira seperti apa Kak Dwi? kira-kira metode pembelajaran saya itu menggunakan metode drama, terus metode lagi sih praktek, terus apa lagi ya, diferensiasi. Itu aja sih Kak. Apa lagi ya? Kalau diferensiasinya Diferensi gimana? diferensiasinya Kak mana ya? Apakah sudah dilaksanakan? Kalau diferensiasinya sih menurut saya sih sudah dilaksanakan Kak. Kalau ya lupa pembuatan video ya Kak. Lagi ya. Hmm, Mas, ini kalau biasanya ini dilakukan berkelompok. Iya Kak, itu kan berkelompok. Kalau pas diskusi itu kita gunakan berkelompok 4 orang. Kalau pas senamnya itu juga berkelompok. Kan saya bagi untuk perempuan sendiri dan laki sendiri Kak, biar cepat, karena kalau pembagian kelompoknya 4-4 atau berapa juga itu menggunakan waktu yang lama. Jadi saya kelompokkan pas senam itu perempuan sendiri dan laki-laki sendiri. Jadi ada penilaian juga itu penilaian antar kelompok Kak. Jadi pas ketika siswa perempuan senam, siswa yang laki-laki itu menilai dari siswa dari
ya siswa tersebut secara bergantian. Nanti juga yang laki-laki senam, yang perempuan menilai siswa laki-laki, Pak. Gitu. Oke, kemarin ada 3 asesmen otentik kalau masih ingat ya Kak Dwi. Ada observasi, kemudian penilaian diri, satu lagi peer teaching atau penilaian antar teman ya. Teman-teman. Ya, Jadi yang digunakan peer kan teaching ya. teaching nggak? Ya, Oke, oke. ini Ya. videonya 1 jam 20 menit. Ya itu videonya Ukin nggak? Pas 80 menit. Yang 30 menitnya belum dikirim ya? Potong. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah sudah dilakukan secara efektif? Kalau menurut saya itu pembelajarannya sudah efektif nggak? Karena siswa juga ikut serta ikut aktif dalam pembelajaran tersebut, walaupun ya sedikit ada keluhan, ya tetap tetap semangat, tetap ikut dalam pembelajaran semua sampai selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Dwi ya. Oke, sami-sami Kak. Terima kasih sebelumnya atas masukannya Kak. Terus sekarang tinggal Kak Norada sama Kak Setia. Siapa dulu nih? Tinggal 2 terakhir. Dulu juga bisa Kak. Kalau saya belum bikin video juga Kak. Mungkin Upload. pakai modul boleh ditampilkan modul. Modulnya baru setengah jadi juga kayaknya nih. Coba Kak ya. Mana ya? Bentar Kak. Saya dulu aja Pak Putu. Nah, ini videonya udah ada ini. Ya udah Kak Setia aja dulu. Kak Setia bakal ada. Kalau saya kan belum bikin video, Kak Setia aja dulu Kak yang udah upload video. Nah, ini di LMS udah ada ini. Punya siapa Kak? Kak Norada. Ayo, video apa yang kamu upload? Hah? Belum upload nih kayaknya Kak. Ini yang di YouTube. Oh itu yang kemarin Kak, yang pertama. Oh, yang pertama. Iya. Yang si nyatanya belum Kak. Hmm. Udah Kak Setia dulu, nggak apa-apa. Silakan Kak Setia. Nah, baik. Kemarin saya melakukan materinya senam lantai roll depan. Kelas 6 fase C. Metode pembelajarannya itu ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Modelnya PDL, Project Based Learning. Videonya bisa Itu di benar. setel Kak Setia. Aduh, aku pakai HP Kak. Laptopnya lagi di sekolahan tadi ditinggal. Di videonya di HP nggak ada. Enggak ada. Udah tak pindahin ke laptop. Modulnya juga nggak ada. Ada sih kalau modulnya di HP. Bisa di share screen. Ini. Caranya gimana kalau lewat HP? Tampilkan teks ya? Aku bagikan layar. Nah, bagikan layar itu. Baginya audio penonton. Sih. Udah. Nah, udah. Ini
Udah SD kebuka ya. ya? Udah. Kelas berapa itu? 6. 6. Kelas 6, fase C. Oke, silakan. Nah, di situ tujuan pembelajarannya menjelaskan langkah-langkah gerakan roll depan dengan benar dan mempraktekkan gerakan roll depan dengan benar. Terus asesmennya yang kemarin dipraktekkan itu aku juga mengisi lembar muridnya deh mengisi lembar observasi. Terus penilaian keterampilannya, guru melakukan penilaian keterampilan menggunakan teknik penilaian unjuk kerja dengan bentuk penilaian praktikum. Itu belum di ini sih kemarin karena berhubung waktunya juga ini, jadi langsung D. Terus untuk masalahnya itu kayaknya kemarin anak-anaknya banyak yang ikut lomba ke lomba sepak bola, jadi mayoritasnya cuma anak perempuan yang ikut ikut bikin video roll depan. Terus kalau perempuan yang bikin video melakukannya itu kebanyakan belum pada bisa. Jadi perlu bimbingan lagi untuk melakukan roll depan. Yang bisa cuma ada beberapa siswa ya kemarin. Nggak banyak pokoknya. Terus langkah-langkahnya itu pertama mulainya dari kelas, absennya di kelas, berdoa di kelas, baru ke lapangan, kasih materi, caranya. Tapi bukan saya yang melakukannya, tapi kawan-kawannya dari mereka sendiri yang melakukan roll depan, dicontohin, terus nanti kawannya ngikut. Pas pengerjaan LKPD itu saya bikin kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Nanti saat kelompok pertama melakukan gerakan roll depan, nanti kelompok 2 dan kelompok 3 itu menilai. Begitu. Itu Kak. Udah, Kak Setia. Ya. Oke, Kalau Kakak mau menambahkan atau menyanggah, boleh. ini bukan presentasi loh Kak Setia, ini cerita Iya. cerita pengalaman hal baik apa kemarin yang sudah didapat ketika pembuatan video, dikaitkan dengan materi pembelajaran apakah sudah diterapkan. Iya. Bagaimana metode mengajarnya, pakai metode apa mengajarnya? Metode pembelajarannya ceramah, diskusi, sama demonstrasi. Ceramah, diskusi, demonstrasi. Dan demonstrasinya, ya. Terus diferensiasinya bagaimana? Diferensiasinya waktu itu menilai temennya menilai kelompok untuk melakukan pas waktu kan saya bagi kelompok jadi 3 itu, nah pas itu melakukan diferensiasi kelompok. Ini senam lantai ya? Kalau dibagi kelompok itu gimana? Maksudnya? Jadi mereka itu melakukannya per kelompok. Bisa kelompok 1, 2, dan 3. Nah nanti kelompok 1 melakukan semuanya, ada 3 orang gitu, melakukan secara bergantian 2 kali melakukan. Nanti kelompok yang 2 dan 3 menilai gerakan tersebut sudah benar apa belum, nilainya berapa gitu.
Itu asesmen IPA ya, bagus. asesmen berkicing sama kayak Kak Dwi tadi. Ya, Oke, itu aja Kak Setia. ya sudah. Iya Kak. Kira-kira ada kendala lain Kak? Kendalanya apa ya? Kendalanya mereka belajar Hilang lagi. Yang lainnya sudah. suaranya hilang ini. Sinyalnya mungkin ya. Iya, sinyalnya susah di sini Kak. Mas. Oke, baik, terima kasih Kak Setia. Tepuk tangan dulu, Setia. Terakhir Kak Norada. Iya Kak, ini cerita aja Kak ya tentang Silakan. modulnya. Oke, terima kasih. Di sini saya modulnya tentang passing bawah dalam permainan bola voli. Di sini saya memakai kelas 5 atau fase C. Kemudian model geraknya itu saya menggunakan modelnya saya menggunakan model gerak, metode yang berpusat pada peserta didik. Kemudian apa lagi ya? Soalnya baru modul aja nih Kak. Terus apa lagi Kak? Ya, ceritakan aja proses pembelajaran yang dilakukan. Oke, mungkin nanti saya dalam pembuatan videonya tahap awalnya kan pasti saya melaksanakan prosesnya itu yang pertama itu apa ya? Bentar Kak. Menyapa peserta didik atau mengucapkan salam, selamat pagi. Kemudian menanyakan kondisinya. Kemudian setelah itu berdoa. Kemudian selanjutnya mengecek data hadir siswa. Ini tujuannya Kak ya, langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya menanyakan materi yang sebelumnya yang telah dilakukan. Kemudian sebelum memulai ke materi pembelajaran, saya melaksanakan asesmen kepada peserta didik. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran tentang permainan bola voli, yaitu teknik dasar passing bawah. Kak Norada, langsung saja ke poinnya. Pada tahap intinya saja itu passing bawah ya tadi. Passing bawah itu Ya, apakah sudah memperhatikan diferensiasinya? sudah Kak. Karena pada saya melakukan passing bawah ini, saya melakukan apa? Timbal balik ya. Menanyakan. Kemudian siswa menanyakan timbal balik, kemudian saya ada siswa asesmennya Kak. Asesmen diagnostik untuk Asesmen mengetahui kemampuan awal tadi ya, ya. untuk membuat kelompok. Paling ya saya memberikan pertanyaan Kak ya. Caranya saya memberikan sebuah pertanyaan. Contohnya gerak dasar, gerak gimana ya? Gerak
posisi gerak dasar pada saat melakukan passing bawah itu seperti apa. Kemudian pesertanya melakukan gerakan tersebut apakah sudah benar apa tidak. Kemudian kelompok lain yang menilainya. Mungkin seperti itu yang asesmennya. asesmennya. Kemudian kalau tadi yang diferensiasi kan dibuat kelompok itu. Ya, Nah, itu dalam proses pembelajarannya dilakukan secara intertas apa intratas atau belum? saya menggunakan intratas, Kak. Karena banyak, apalagi untuk yang perempuan, banyak yang masih kurang memahami tentang belum bisa melakukan gerak dasar passing bawah. Mungkin saya membaginya perempuan dengan laki-laki. Perempuan itu paling geraknya cuma melempar bola, tangkap bola gitu, Kak. Kemudian yang laki-laki yang lebih sulit lagi yaitu melakukan gerak passing bawah yang benar. Kalau dalam pengelompokan itu dilakukan dengan kategori mahir, Ya, kemudian cukup. Nah, kemudian yang satunya belum begitu mahir ya. Jadi kategorinya Ya. seperti itu ya. Kalau membuat Ya. kelompok, ada yang kelompok mahir, kelompok cukup atau sedang, kemudian ada kelompok yang belum mahir. Kira-kira itu. Jadi berbeda gitu namanya diferensiasi. Kita membuat kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik. Jadi asesmennya menggunakan asesmen penilaian antar teman atau peer teaching. Iya, Kak. Oke. Nah, dalam pembuatan atau pelaksanaan itu kendala apa saja yang dialami? Oke. Jadi kan ini kan belum melakukan pembuatan video, Kak. Paling kendalanya masih belum paham apa nanti di lapangan. Nah, kira-kira kok belum buat video kendalanya apa? Nah, jadi di sini nih bulan-bulan ini Kak ya, banyak yang saudara-saudara nikah, Kak. Juga saya kendala kemarin ada sakit, jadi belum sempat bikin video. Juga banyak acara keagamaan di sini, banyak yang meninggal atau ngaben di sini, Kak. Jadi belum sempat benturan gitu, Kak. Oke. Tadi sudah diceritakan tentang pembelajaran. Nanti kalau ada secepatnya ya dibuat videonya, karena kita waktunya tinggal sebentar lagi, tinggal beberapa pertemuan lagi kita sudah selesai. Kalau belum ada tugas yang terkumpul nanti menghambat proses penilaian dari kakak semuanya nanti di pembuatan sertifikat nanti telat karena tanggal 10 kita sudah selesai, tinggal berapa hari lagi kita 5 pertemuan lagi, kita besok terus besoknya 3 hari berturut-turut, nanti besok kita jimit lagi untuk modul terakhir, modul 3. Oke Kak Norada, terima kasih. Tugasnya segera di... Oh iya Kak, juga ya. Saya post testnya belum ngerjain Kak ya, karena kendala kemarin. Itu bisa di ini nggak Kak? Post test. Nanti coba tak tanyain dulu. Ya susah juga ribet juga itu. Iya Kak, jadi ketinggalan waktunya jadinya nggak bisa ngerjain Kak, telat. Oke, itu saja Kak Norada. Iya Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Norada. Oke, baik.
semuanya boleh on cam dulu. Silahkan on cam dulu. Untuk pertemuan besok, kira-kira jam berapa akan dilaksanakannya? Pagi apa malam? Apa jam? Besok itu 3 JB. Jam 10 aja. Pagi ya. Ya. Oke, besok pagi jam 10. Jam 10 3 JP jam 1. Setengah 1 lah. Setengah 1. 2 jam setengah. Pas absen balik. 2 jam seperempat. 12.15. Ya. Besok kita masuk materi modul 3 tentang KBS, Komunitas Belajar Sekolah. Untuk materinya silahkan dibaca-baca untuk modul besok. Sekarang udah jam 9. Oke, kita sudah saja ya untuk pertemuan kali ini. Boleh di screenshot dulu, silakan. Sudah? Kak Nova ya yang tadi screenshot. Sudah. Oke. Baik, terima kasih Kak semuanya untuk malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat melanjutkan kegiatan atau yang ingin istirahat. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.